Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari setiap kesempatan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam rahmat dan nikmat dengan maksud dan tujuan sama-sama kita mendengarkan mau'izah hasanah. Kiranya pertemuan kita pada malam ini mendapatkan barakah serta ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin beserta para alim ulama yang muktabar sebagai sirajam munirah. Yang terhormat Bapak Ketua Pusat Taman Iskandar Muda, yang terhormat dan yang mulia seluruh ketua cabang Taman Iskandar Muda, yang paling jauh dari Cikupa Kanda Muhammad Fadli Tahir, Adunulun Tuan Bang Taufik, alhamdulillah. Yang terhormat dan yang mulia kepada Syekh Haji Mu'arif Abbas SHI, yang terhormat kepada hadirin wal hadirat, para sesepuh, para undangan, saudara-saudara ulun tuan sebangsa-bangsa Aceh, seagama dan agama Islam. Umumnya hadirin wal hadirat sidang jamaah hamba Allah penghuni surga. Perlu dipahami dalam menjawab persoalan dunia, tidak semuanya
dapat dijawab dengan pendekatan intelektual tanpa dibarengi dengan asupan spiritual. Artinya ada masalah-masalah tertentu yang perlu dijawab dengan sumber iman untuk mendapatkan jawaban yang logis. Pernah suatu ketika seorang anak melihat mamanya pulang dari pasar. Si anak pun bertanya, "Mama, mama pulang dari mana?" "Pulang dari pasar, Nak." "Mau beli apa, Mak?" "Beli sayur, Mak." "Beli sayur, Nak." "Sayur apa, Mak?" "Sayur kacang, Nak." "Kacang apa, Mak?" "Kacang tanah." "Ma, kenapa dinamakan kacang tanah?" "Iya, karena biji-bijiannya di dalam tanah." "Oh iya, Ma." Besok harinya si anak pun melihat bundanya pulang dari pasar. Kali keduanya pun dia bertanya, Mama pulang dari pasar, Ma ya?" "Iya, Nak." "Ngapain, Mak, ke pasar?" "Beli sayur." "Sayur apa, Mak?" "Iya, sayur kacang." "Kacang apa, Mak?" "Kacang panjang." Mama, kenapa dinamakan kacang panjang?" "Iya, Nak, karena bentuknya panjang-panjang." "Oh iya." Rupanya hari yang ketiga si anak pun melihat mamanya pulang dari pasar. "Mama pasti pulang dari pasar, makan?" "Iya, Nak." "Beli sayur lagi, Mak?" "Betul, Nak." "Sayur apa, Mak?" "Sayur kacang." "Kok kacang melulu, Mak?" "Iya, enak kacang." "Kacang apa, Mak?" "Iya, kacang kedelai." "Mak, kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai?" Banyak kali pertanyaan kamu, Nak. Makan aja pokoknya kacang itu enak. Nanti kalau anakku engkau sudah sekolah, pasti kamu akan dapat jawabannya kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai. Tidak lama kemudian si anak pun masuk TPA. Lalu si anak teringat ketika guru ustadzah TPA itu membagikan kacang hijau. Ustadzah tahu yang namanya kacang kedelai?" "Iya, tahulah, Ustadzah." "Kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai?" "Nah, kita di sini tidak belajar yang namanya kacang-kacangan. Kita di sini belajar Iqra, kita di sini belajar masalah tahsin Al-Quran dan sebagainya. Nanti waktu SMP kamu tahu kenapa dinamakan kacang kedelai." Akhirnya si anak pun masuk SMP. Kebetulan sedang belajar pelajaran IPA. Si anak pun ikut bertanya, "Bu, Ibu tahu yang namanya kacang kedelai?" "Iya, tahulah, Bu." "Kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai, Bu?" "Nah, hari ini kita tidak belajar nama kacang-kacangan. Kita sedang belajar masalah monokotil, dikotil, kutil dan sebagainya. Nanti waktu kuliah tahu sendiri nanti." Akhirnya si anak masuk kuliah. Ketika sang profesor sedang menjelaskan tentang masalah biji-bijian, si anak pun bertanya, "Bapak, iya ada apa? Bapak tahu yang namanya kacang kedelai?" "Iya, tahulah." "Kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai, Pak?" Apa jawab sang profesor? "Nah, itu pertanyaan terlalu rendah. Harusnya itu pertanyaan di SD." Ingat si anak metuahnya BSD hantar empok jawaban mbak kuliah bidan. Akhirnya si anak mendapat kerja karena kebetulan kuliahnya bidang pertanian, ya di dinas pertanian lah. Kebetulan ketika beliau sedang duduk bersama istri di depan rumah, ada seorang perempuan, Bu Tiem, rupanya beliau jualan sayur. Sayur. "Oh, Bu Tiem, ya. Ada sayur apa, Bu?" "Ada kacang hijau, ada kacang panjang." "Bu, ada kacang kedelai enggak?" "Oh, ada." "Ibu tahu kacang kedelai?" "Ya, tahulah. Buat tempe pakai kacang kedelai, buat tahu pakai kacang kedelai, enak pokoknya." "Bu, maaf ya. Ya. Kenapa kacang itu dinamakan kacang kedelai?" "Alah, itu aja nggak tahu, Bapak." Mudah jawabannya. "Ibu sekolah di mana dulu, kuliah di mana?" "Enggak, Ibu nggak tamat kelas 4 SD." "Tapi tahu Ibu kenapa dinamakan kacang kedelai?" "Iya, tahulah."
Rupanya Ibu Sutiem itu sering ikut pengajian, sering ikut majelis ta'lim. Akhirnya Bu Sutiem pun menjawab, dinamakan kacang kedelai karena Allah mengiradah di dalam hati setiap manusia namanya kacang kedelai, dan terucap melalui semua lidah manusia namanya kacang kedelai, makanya disebut kedelai. Oh, akhirnya apa jawabannya? Tidak semua masalah dunia bisa dijawab dengan intelektual tanpa dibarengi asupan spiritual. Oleh karenanya, sidang jamaah rahimakumullah, di dalam kehidupan ini Allah cuma meminta kepada kita 3 perkara. Yang pertama, ikhlas di dalam beramal saleh. Yang kedua, sabar atas segala cobaan dan ujian. Dan yang ketiga, syukur atas segala kenikmatan. Apa itu ikhlas? Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, beliau menjelaskan ada tingkatan ikhlas. Yang pertama, semata-mata karena Allah, tidak ada tujuan untuk mendapatkan balasan akhirat apalagi dunia, lillahi ta'ala. Yang kedua, melaksanakan amal kebajikan ada tujuan balasan akhirat, itu pun dikategorikan kepada ikhlas. Yang ketiga, melaksanakan amal kebajikan dengan tujuan mendapatkan balasan dunia, memang itu adalah bagian daripada janji Allah. Sebagaimana Allah menjanjikan melalui mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melaksanakan salat duha maka dimudahkan rezekinya oleh Allah. Itu masih dikategorikan kepada ikhlas, cuma tingkatannya lebih rendah. Apabila tidak masuk dalam kategori 3 tersebut, maka tidak dinamakan dengan ikhlas. Kita misalnya bagi-bagi sembako dengan tujuan dapat suara 2024, itu tidak masuk ikhlas. Dikasih lembu warna hitam misalnya, dengan harapan dapat suara 2024, itu tidak termasuk kepada ikhlas. Mendapatkan balasan daripada manusia itu tidak tergolong kepada ikhlas. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, fad'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sembah olehmu akan Allah dalam keadaan ikhlas, baginya Allah semata-mata engkau beragama walau dibenci oleh mereka orang-orang yang kafir. Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila ajsamikum, Allah tidak memandang tubuh kalian, wala ila suwarikum, Allah tidak memandang wajah kalian ganteng atau tidaknya, cantik atau tidaknya, walaki yanzuru ila qulubikum, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, keikhlasan kita, ikhlas atau tidak. Makanya ibu bapak sekalian, pernah Mbak Saboh Wate, Bu, salah seorang murid pengajian berbetulan hari lebaran, ketanyang lima Mbak anak metuahnya ne gata hana tayak kunjung guraya uroraya nyoklun ya makna, bila mana kamu kunjung gurumu nak, jangan lupa ya bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa, Bu? Naboh ubi, saboh ikat, kali gecok li ayah, nyan babak guraya gata, insya Allah bunda. Akhirnya si anak pun silaturahmi dengan gurunya, dia bawa hanya seikat pugukeun ubi. Watetru bak rumah gure, rupanya bunda yang nadi rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, abu ho bunda, abu dilikut. Rupanya abu tengah gikai-kai kameng. Hana trip kemudian tro abu uke gekalan, oh nya abadallah lagaw. Ne katrip tro ne golom abu, ini hadiah kiriman daripada ayah, cuma yang nambah ubi abu, alhamdulillah ne gecok boh ubinya ligure gebau likut getanyang mbak bunda-bunda putrana kemudahan tajuk balasan kepada abadallah hana abu
Yang nanya empat yang kelagi biasa na jo belangong kanot dan sebagainya. Hana me iya kuih-kuih. Oh na abu. Pegat kuih ke Abdullah. Abu. Yang nanya ke kameng sagai milik abu yang abu ikat-ikat sabah. Kebedah abu kerja ulikut kerja cok kameng. Kekun ba Abdullah. Abdullah. Cuma ini yang nak kemudahan ba abu pegah ba ayah urmoh. Alhamdulillah. Bahwa kagak kirim bahubi kepada ulun tuan. Enggak abu. Abdullah terkejut. Saboh ikat bahubi iba ke abu balasannya seekor kambing. Mbak Wati Abdullah di dalam perjalanan berjumpa dengan kawannya. Rupanya ngan saboh begat ba abu mutuah tersebut. Hantam edu ke baru abu. Itan yang dengan nani sakubat. Abdullah. Nyan pane kau. Hai donwa baru abu. Nyan kambing ubiraya pane sedekah abu. Kenapa dapat kambingnya? Lun bahadiah kabu sedekah daripada ayah. Yaitu bahubi saboh ikat. Kebayang isya kubat saboh ikat bahubi tabak kameng gebalah. Nyotang menyetabak kameng lima gebalah. Iwa isya kubat urmoh ipegah baya. Ayah, ayah. Ada apa nak? Abdullah ayah. Dia bawa cuma seikat singkong kepada abu dapat balasan seekor kambing. Sang menyetabak saboh kameng menumpuk balasan saboh lima. Rupanya utak ayah pisan tengah. Ngeseot le ya sangnya tacok laju kameng ba kedih kabu. Ba kameng ba rumah abu katro isyakubat. Ketanyang li abu katrip ro ne. Hana abu bantat hat mantap. Kecok kameng li abu mutuah gebau likut gekun ba mi nyan kalan. Iaknyo baru tak sedekah ke Abdullah kagejuk balik li Allah Taala dengan kambing yang lebih besar. Putrana kemudahan rezeki tajuk balasan kepada isyakubat. Abu yang nan empat bahobi saboh ikat. Gecok bahobi li abu mutuah nyan gejuk ke syakubat ne. Nyempat pegah ucapan terima kasih ulun tuan ba ayah gata. Alhamdulillah kagak sedekah saboh kameng. Terkejut isyakubat kapan dah nyok kamu tibah. Makanya dalam balasan Allah itu tidak berlaku kali-kali dunia. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 8 belum tentu sama dengan 16. Makanya yang dibutuhkan oleh Allah adalah ikhlas. Keikhlasan ketika melaksanakan perbuatan kebaikan dalam ibadah dan sebagainya. Apalagi silaturahmi lagi auronyo getanyo pegat tuku mutua. Semata-mata untuk membuktikan cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah. Ustaz, apakah Rasulullah rindu kepada kita? Sangat rindu kepada kita. Pernah suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat. Beliau mencurahkan isi hatinya kepada para sahabat. Wadidatu anni laqitu ikhwan. Aku ini sangat merindukan ingin menjumpai saudaraku. Qalu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, awalaisa ikhwanaka, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? La, tidak. Kalian semua adalah para sahabatku. Sedangkan saudaraku kata Rasulullah, man yu'minu bi walau yarawni. Itulah orang-orang yang sangat cinta kepadaku, orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat diriku. Mereka itu lahir jauh setelah wafatku. Makanya wahai sahabatku kata Rasulullah, sebagaimana keadaan mereka kelak sangat cinta dan sangat rindu kepadaku, aku pun sangat cinta kepada mereka. Wahai sahabatku, engkau yang akan menjadi saksinya bahwa kelak di yaumil kiamah di padang mahsyar, sungguh aku akan mencari mereka dan memberikan syafaat kepadanya. Para sahabat bingung. Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu umatmu ya Rasulullah, padahal manusia di padang mahsyar begitu banyak ya Rasulullah. Umat Allah berikan tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Apa tanda ya Rasulullah? Semua umatku mukanya bercahaya, ujung-ujung tangannya bercahaya, ujung-ujung kakinya bercahaya, bekasan daripada uduknya ketika dia salat di dunia. Subhanallah. Menyahana tatumayang geturi tele Nabi inde. Kayak putau ba Nabi ya Rasulullah dan umat roge Nabi tam klingkon Afrika kah. Salat. Makanya ibadah yang paling dikhawatirkan oleh setan itulah salat. Karena setan tahu
Inna awwala maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu, kata Rasulullah. Amal ibadah yang pertama sekali diwajibkan oleh Allah kepada umatku itulah salat. Wa awwala yurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu, bahkan setiap paginya laporan malaikat kali pertama adalah salat. Wa awwala yus'aluna yaumal qiyamah as-salawatul khamsu, bahkan di yaumil qiyamah pemeriksaan kali pertama para malaikat adalah salat 5 waktu. Artinya apa? Menyepekara sembayang selesai atau kumutuah amal kebaikan lain memakna, tapi menyetanta sembayang kebaikan lain hana faedah. Bainar rajuli wa baina syirki tarkus salah. Pembeda orang mukmin dengan orang kafir ditinggalkan salat atau tidak. Menyenata buat jelah mukmin, menyasedekah tu kumutuah. Tegak Cristiano Ronaldo sedekah ngemitanya tunggu. Tegak sedekah Lionel Messi tunggu. Menyata pegah puasa hana sebanding puasa kita nyongen perti rahib-rahib Buddha tunggu. Si bulan penuh puasa baru ibuka. Kita nyoleh orang kali telepon. Hana tunggu. Pembeda kita umat Islam dengan yang lainnya itulah salat. Itulah pembedanya. Bahkan Rasulullah mengingatkan lau anna nahara bibabi ahadikum, seandainya kata Rasulullah di depan rumahmu itu ada sungai. Yaghtasilu kulla yaumin khamsan, setiap harinya engkau keluar masuk daripada rumahmu 5 kali. Yubqi min daranihi syai'an, bila kejadian yang demikian adakah bekasan kotoran di tubuh kalian? Lalu para sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'an. Kalau demikian tidak ada bekasan kotoran di tubuh kami ya Rasulullah. Fadzalika misalu salawatil khamsi, begitulah perbandingan salat 5 waktu. Iyamullahu bihal khataya, Allah akan menghapuskan semua dosa kita dengan salat, subhanallah. Nah kita yang hana dosa dong kumutua, menyahana dosakan manusia. Yang tidak pernah berdosa cuma malaikat. Yang senantiasa berkekalan dalam dosa cuma setan. Katanya manusia apa tengah-tengah taat kali dia ketaat, tengah-tengah taat kali taat lom. Itulah kita manusia. Artinya kullu adama khata, setiap manusia punya salah. Termasuk hamba Allah yang sedang berbicara tidak luput daripada salah dan dosa. Wa khairul khata'ina tawwab, tapi sebaik-baik pelaku dosa itulah orang yang menyegerakan taubat kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat daripada salah dan dosanya, bandingan seperti mereka tidak pernah melakukan kesalahan, subhanallah. Innallaha ghafurur rahim. Ampunan Allah itu lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan. Sebesar apapun maksiat yang kita lakukan ibarat setetes air lautan, tapi ampunan Allah seluas lautan, hadirin sekalian. Maka Bek sampole katanya berputus asa karena banyaknya dosa dan maksiat, segeralah taubat. Lagi wasiat Syekh katanya menang. Anak teteh kadang-kadang lagi katanya kata wabah Allah Ta'ala. Anak teteh. Karena kesempatan hidup itu cukup singkat. Apalagi kita umatnya Muhammad, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina fa aqalluhum ma yajudu tadi. Usia umatku kata Rasulullah berkisar di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ada yang lebih daripada 70 tapi sangat sedikit kata Rasulullah. Coba kita nyokan dan nuronyo. Dalam kalangan masyarakat kita nyokan Taman Iskandar Muda. Sesepuh kita nyokan paduk berotu. Hoka yang berakon sapat kita nyokan. Hanalekan wabah Allah Ta'ala. Apalagi lamu wate-wate jinawa tuku kalan. Seolah-olah termasuk ibu kasih kota. Andai kata golem truk drapan drawa urung melinggai sang-sang malik mawon golem gede biar di kampung kanya. Makanya menyemantang puat drawa gepegat pengumuman di tuku imu imlasah na jengok-jengok ulikot. Kadang malik mawon ilikot drone geliran kelimau. Udah. Karena kesempatan udep hanatrip. Hanatrip wate hanatrip tempo. Beta lutanin saya. Getanyon tawa alam baka. Kadang syid malam kadang syid urau. Le Tuhan sindrawakan rahasia. Oleh sebabnya wahai adau. Ke urang dundau bengkai tamita.
bubur sembahyang malam ngan urang beenggaduh lano setan pedaya tepet mata mengkrok surkuang nyawang bin salim malaikat bak di ada tingkat tubuh selinteng ramedum urang ya kunjung datang di ateng kubu jiti mana leung mulai urang tua kegatang inang yang tari intan berlian ban bandum nyan kagopo atra menyena amai dan kebajikan dan kehayrakan yang tulung gatang kahabe gasih serta sayang bahapipa sangan yang gata cinta bu na setia suami ibu hana kapalau nyan pasti istri tertindas hana setia suami ibu hana jelas golomna suami ahwate melinggai istri gekeun ilong uronyo hangkut telewa rumah kana ja long lop lamuru sampai ngempur rumah ke desa padua nanak po pungo tingkatnya bu golom truk kusunujuh ka gekerling lainnya bukan bu begitu pula sebaliknya tidak ada istri yang setia pegahkan jut uronyo abang engkau lah mentaudep menyeka mati tuku golap napurmoh ipengan getanyo di alam barzah be ile ta pegah ipengan di alam barzah leuh mati getanyo kadang lam kambah kita mong yai kuburung ipegah siapa yang lebih setia menemani kita di alam barzah itulah amal kebaikan yang telah kita laksanakan selama kita hidup di alam dunia ketika meninggalnya ahli ibadah setelah dia melewati berbagai macam pertanyaan mungkar wa nangkir lalu datanglah seorang pria yang wajahnya begitu ganteng subhanallah. Katanya yang legetanyo karena hireun tahan tom pernah takalan seganteng yang demikian. Hai, sawagatay lah ya. Si pemuda itu pun menjawab, lonyo adalah amal kebaikan yang pernah gata pubuat selama udip lam dunia. Urajeh lon gata tiak-tiak bah takalan uronyo. Yang lebih setia menemani giata itu siapa? Yang menyegetannya urung taat. Maka apa kata si pemuda tersebut? Tidurlah engkau laksana tidur pengantin baru. Subhanallah. Tapi menyembelinggai perti ahli maksiat. Na'udzubillah. 20 jam tu kumutuahan ada mempulia dapah ke sepot le malaikat. Cuma handu tadi ngotak. Andai kata duh tadi maka semua orang yang mendapatkan azab di alam barzah mereka semua berontak mengatakan kalimat yang sama, ya Allah cepatkanlah kiamat, ya Allah cepatkanlah kiamat. Handu tadi itanya menyandu tadi pi muruk degadang ke itanya rumah baru dapat lihat apa gak ya ceh galam tahu apa je kalau kiamat kalau takut ku gibloh segatu je menyandom tu muruk tu si handu tadi idza wadi'atil jannah ketika mayat diletakkan di dalam keranda wahtamala rijalu ala a'naqiha lalu keranda itu diusung oleh beberapa orang laki-laki. Fa in kanat salihat bila mana mayat di dalam keranda itu orang yang saleh, qalat. Si mayat itu berkata, qaddimuni segerakanlah bawa aku ke alam barzah. Kenapa demikian? Karena jadi raudhatam miryadil jannah. Karena itu menjadi satu kebun daripada kebun surga. Wa in kanat ghaira salihat kata Rasulullah. Bila mana mayat di dalam keranda itu bukan orang yang saleh. Qalat, si mayat itu berontak. Ya laitani, celakalah aku hari ini, celakalah diriku. Aina tadhabu biha? Ho kanu balonnya ha. Berontak mayat dalam keranda itu. Yasma'u kullu syai'in sautahu. Semua makhluk dapat mendengarnya illal insan kecuali kita manusia. Makanya coba hadirin wal hadirat perhatikan.
Yang bereken bak rumahnya, imu suasaya, imu kapmi, ikatut manok dan sebagainya. Bak watena urung belinggai sengap. Binatang semuanya sengap. Asai idu wak gedrol. Imiya pilaganyan hanai mekap manok juga sama. Rupanya tu asai lain idu yubau. Yang kenyang bertemu pat. Anda tadi ngadu. Lau sami'ahu la sa'iqa, kata Rasulullah. Seandainya manusia itu dapat mendengar berontaknya mayat dalam kerendak, la sa'iqa, seketika ruhnya keluar. Na'udzubillah. Anda tadi ngadu. Makanya yang pertama, Allah cuma meminta kepada kita ikhlas. Ikhlas itu nyawa daripada ibadah. Kunci diterimanya amal ibadah kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ikhlas lillahi ta'ala, maka amal kebajikan kita itu akan menjadi sia-sia. Yang kedua, yang diminta oleh Allah pada kita adalah sabar. Sabar itu pun terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkat yang tertinggi, sabar dalam ibadah. Yang kedua, sabar dari maksiat. Yang ketiga, sabar dari musibah. Itu tingkat terakhir. Sabar dalam ibadah termasuk kita berada di majelis ta'lim. Nyo berat. Dengar ceramah, dengar pengajian berat tunggu. Tu'um badan nampak langsung tayak awal kan ya. Makanya tak kala ni nak waktu tayak awal ada. Berat tunggu. Berat. Mbak buat ibadat berat tunggu. Berat. Musasawana tunggu. Lebih-lebih bab sembahyang tunggu. Bab salat. Musasawana tunggu. Memang tak kala lebih mudah melaksanakan salat daripada ibadah lain. Kan tunggu kan. Karena ketika adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, Raja Iblis memanggil, wahai seluruh pasukan merapat. Rupanya apel, apel untuk mengirimkan pasukan kepada setiap manusia. Ija wagetanya isah nunggu hai. Semayang insya hana perlewa waidat. Untuk poh 12 pijutnya kan. Maka jina yang ngelong semayang. Rupanya sebahagian tidak mengikuti bisikan daripada setan. Tetap dia beruduk masuk sajadah. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nyanpu ke setan kagadah dengku galom. Mentang-idangi samping katanya. Pu isa. Yang doa iftitah sunnah ya. Ndak hana terbaca pijut. Hana tadi hana tak ikuti tetap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lalu kita masuk kepada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca Fatihah isahlam. Ayatnya sunnah. Dah hana baca kan jecit lagi hantam ikut pengajian. Hantam Fatih tetap Bismillahirrahmanirrahim. Ibisik la illam inna a'tainaka mada. Sampai truk tahiyat akhir masih ada godaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibisik dalam setan. Itu sudah cukup pada tahiyat akhir. Sedangkan Ibrahim Majid itu sunat. Salam laju gede. Kalau atas salam apakah setan sudah lari? Tidak. Mantang na. Nyan selawat mesti ngancak salam laju. Berat tunggu buat semayang. Lebih-lebih kamu ragamnya berat buat semayang. Menyauri nang kebanyakan nasalan kan? Nah, mandumurinang kebanyakan nasalan. Uragam yang mekarata pegah becut. Nyomeri. Lado-lado menyalam kampung katanya takalan. Wate mugrib ha? Purmoh kasiap-siap tung udu baru kepuangkot ila kawannya sering dah kana. Pakan telat ha kepuangkot hai menyakat telat kamu rah kan menempat tiptori bele abah tempo. Ingkot pika lemah lembut tatari iseng kan rababah tersuara iku berdua. Tanya yang lepur mo, yan putra bu engkot, mana bulong yak semayang manengkot, abu long yak semayang manengkot, abu long yak semayang engkot, nampak engkot apa? Hadirin, seorang suami tidak salat, lalu tidur dengan istrinya, bersenggama dengan istrinya, maka dia memberikan dosa kepada istrinya sama seperti dia berzina dengan ayahnya sendiri. Saya ulang, seorang suami yang tidak salat, kemudian tidur dengan istrinya, bersenggama dengan istrinya, dia memberikan dosa kepada istrinya
sama seperti berzina dengan ayah dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ustaz, aku menyalakannya kamu ini meyahira ganyak dosa nusut. Man pakai Bandungku takadam ganyan dosa, hana takadam nusut. Ya begitulah, berarti maju kena, mundur kena. Jalan keluar pakai ban. Inilah jalan keluarnya. Apabila suami tidak mau salat, dibolehkan bagi istri untuk pasahnya. Karena di antara jet pasah pungo tunggu. Di antara urung paling berat pungo yang ketan semayang. Karena menyesehat pasti ke semayang tunggu. Anak ke semayang berartinya urung pungo tunggu. Ya, nekala mana galak ni kun urung pungo tunggu. Nah, maka dosa terbesar salat. Dan balasan terbesar pun salat. Nah, ibadah lain yang mampu menghapuskan dosa tidak ada. Legetanya lihat semayang leho kalam dosa, kemudian tak ikuti dengan sembahyang asar, terhapuslah dosa kita. Selesai asar kembali kita berbuat dosa, lalu kita ikuti dengan salat maghrib, terhapuslah dosa kita. Habis maghrib yang namanya manusia tak luput daripada salah dan dosa, kembali dia berbuat salah. Akhirnya dia ikuti dengan salat isya, terhapus semua dosanya. Habis isya kalam salah lam. Kemudian tak ikuti dengan salat subuh, maka terhapuslah dosa. Habis subuh kita nyoka belinggai tanpa dosa hukum tua. Subhanallah. Makanya bujuk rayuan setan yang paling raya yang ke babak semayang. Seolah-olah ikun bagi tanya, hai menyelam Ramadan kapuasa laju be semayang be santang menan. Maka dia coba kita nyokan lebih yakin orang puasa daripada semayang. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Baru gepenan sabar daripada maksiat karena di depan mata. Bente tanyang legap, hai hanali mencewek-cewek lebihnya. Sotim dalam kaummu 72, nyan kon sabar nak soletim. Salah nom tu. Jadi sabar daripada maksiat di depan mata. Tetapi dia tetap takut karena Allah tidak mau melakukan maksiat. Itu sabar. Yang lebih-lebih mata tu bahaya dah. Matanya cukup bahaya. Ustaz, kata guru kami dosa mata itu dosa kecil dibandingkan dengan dosa besar. Dibanding dengan zina, betul dosa mata itu kecil. Dibanding dengan minuman keras, betul dosa mata itu kecil. Dibanding dengan membunuh, betul dosa mata itu kecil. Tapi dibanding dengan dosa-dosa kecil yang lain, dosa mata jauh lebih besar. Makanya apa kata Nabi Allah Daud? Wahai anakku, engkau lebih baik berjalan di belakang harimau daripada berjalan di belakang perempuan. Bahkan menandung tajak ili ke rimung paling-paling ketanya wai pelu. Punya tajak ikut urinang ketanya aja ke rimung pelu nunggu. Maka dia bahaya aja ili ke urinang nunggu. Peku urinangnya hanagat kan. Yang namanya emas tetap emas. Cuma na pancuri ya cuma yang kesalah draw katanya orang gam soyo lok kenan. Bahaya dah. Nyo matanya bahaya. Di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang menyenangkan hati kita apabila kita melihatnya. Pakon hanagalan. Panagalam takalantan. Makanya ibu-ibu hati-hati yang senang lihat iklan-iklan walaupun nak promosi timnya kan. Tapi hati-hati semakin takalan iklan di HP, pu yang takalan galak. Takalan teflon, aku cukup laga teflonnya irmo pitan apa? Lihat takalan teflon katakan awak lah. Awak tupperware-nya cukup laga. Yang berakon ngan sane ngan cane tagatok-gatok menyeka singit. Perlu takalan. Pu yang takalan galak, makanya be letat kemalon. Awak telih nekalan galak, awak galak timbul kesusahan pakon haik belau. Ataupun kalau pesan bahasa Shopee tu rumah haik bayi kam bahalam. Makanya be letat kemalon. Matanya bahaya karena mata ini diibaratkan seperti kamera. Ya, lagi kameranya. Buah yang di kanan terekam di dalam lubuk hati. Kalan si raurinang tu kita perhatikan. Kali terekam lah mati. Ya lagi kamera tinggal pelin putar balik sangat. Pek mata aduh mendum nunggu. Makanya bahaya. Bahaya dah.
Alih tapet duh mendum pua yang katerekam meno hana gadah mu becut pinyan negu. Makanya bahaya. Nyoba hati-hati tak. Lebih-lebih nong kalau nyempat judulnya digital lah. Yang bertegak-tegak tak. Itu tergantung siapa yang pakai. Sama seperti yang nepegah di Bapak Ketua meno. Tergantung siapa pakai. Maka menyetajuk keh kana miat itu boh loloi. Tajuk kurung raya. Kurung mekat mi, gemekat mi. Maaf aja jika tahu tajuk. Tajuk ku pencuri di rumah tu. Maka bertegak-tegak. Banyak terjadi perceraian hari ini dengan masalah HP-nya. Nya bertegak-tegak. Apalagi nya di kota besar katanya. Yang baru-baru truk kena nya bertegak-tegak han. Baru degu jalan raya katanya. Yang berkai payah bakong di pagi ke sepur man. Nya bertegak-tegak. Yang pertama ini adik sebut, ujung buat ka sebut abang kagak dalam. Nya bertegak-tegak hana puan anu sebut roy. Allah tengku nyan ustad hai. Tak ustad tatat pihana. Tuat peci menyai ke membruhut. Pegah dia mana kepu. Ana ya pu ustad bro. Makanya hati-hati ini kalangan ibu-ibu yang usianya 30 ke atas. Bahkan 40 sampai 50. Nyo yang mulai sibuk lawek nyobat TikTok dan sebagainya. Na'udzubillah. Taluan muda orangnya. Kan malay kita nyo otak anak. Bahkan betul lagi nasihat Bapak Ketua. Kon cuma bagian narkoba, bagian TikTok pika malay itu otak anak. Karena Bandung sang-sang si urina ngeceh dalam apa. Yang temenak laju, yang pekarula kogop laju. Tapagah tu. Nyan pelakor ustaz, pandai pelakor punya suami katanya wahana kita jauh kenan mu pandai sama-sama melakori nyan. Kon pelakor betul. Maka sabar daripada maksiat. Yang terakhir sabar daripada musibah. Coba kita lihat musibah yang terbesar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para rasul. Di antara para rasul yang paling besar musibah diberikan oleh Allah kepada siapa? Para ulul azmi. Di antara para rasul ulul azmi yang paling banyak diberikan musibah oleh Allah kepada siapa? Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, kata Rasulullah. Ingin dapatkan besar balasan, maka engkau harus mampu melewati besar ujian. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Man radhiya, siapa yang ridha atas ujian Allah, falahu ridha, maka Allah pun ridha kepadanya. Wa man sakhata, siapa saja yang murka kepada Allah ketika diberikan ujian oleh Allah, falahu sukhtu, Allah pun akan murka kepadanya. Terkadang nampak secara kasat mata itu musibah, tapi pada hakikatnya kadang-kadang itu adalah rahmah ataupun nikmat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan hambanya pada tempat mulia, bisa saja melalui jalan yang hina. Allah ingin menempatkan hambanya pada tempat mulia, tetapi melalui jalan yang hina. Pernah kejadian, hadirin sekalian, salah seorang perempuan daripada Yahudi Bani Israel bernama Al-Malikah. Wajahnya sangat cantik. Tapi sayang, beliau itu adalah wanita tunasusila. Bahkan bookingannya raya 1.000 dinar. Rupanya ada seorang pemuda disebut dengan Abid karena ahli ibadah. Dia pun tergiur dengan wajah kecantikannya si Malikah. Akhirnya si pemuda itu mengumpulkan uangnya sampai 1.000 dinar. Datanglah dia itu ke rumah si Al-Malikah. Waktu berhadapan dengan Al-Malikah, itu dia teruh tu kemutuah di pemuda tersebut mukot-kot. Itanyang li Malikah, hai, biasa pemuda menyekat ru keno lagi kameng uasam, hai tu mung tugom, pakali kata tu keno lagi sungai iya ke bengo. Ijawab li pemuda tersebut, lun iya tatat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan hari ini tidak mampu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.
Itu biar anak mudanya nih peluang deku. Ya le malika bang. Bang ini uangmu bagaimana bang? Kacau kukah lah juga deh. Iya dah. Maka sadarlah malika. Pemudanya dalam kejadian sabtu nyodup ya kepada Allah. Ilun kamu tuntun dalam keadaan berzina. Tidak pernah khawatir kepada Allah. Akhirnya si malika pun tutup kunci rumahnya. Dia pakai burkanya. Dia keluar mencari si Abid tersebut. Akhirnya Bang Abid tengah kerja-kerja, tengah buat barang, becukeh ledek balikah ralikut. Bang Abid, Banika dan Malika, pingsan langsung melinggai itu kumudua. Lalu si Malika pun bertanya, ay, nah keluarga lain si Abid, oh nah, tapi cukup kasihan. Alanya cukup hitam, ijawab le Malika kan hitam, yang penting hitam. Kakak kajadeh rumah tangga ngenabang si Abid. Akhirnya apa yang terjadi? Rupanya Allah merubah keadaan si Malika 180 derajat menjadi ahli ibadah. Bahkan Allah lahirkan 7 orang nabi kaum Bani Israel melalui rahimnya si Malika. Memang melalui jalan tidak baik, tetapi Allah ingin menempatkan kita pada tempat yang mulia. Makanya kadang-kadang nyokon bibit yang berekon minta doa kita tramadol kadang kan. Suatu pun lawetnya karena urung pengaruh-pengaruh. Minta mekat tu baru 2 nek mekat. Padahal kan ya grebe ya polisi ya blau rokok kabi rokok yang nak tramadol tapi hantom sebab leuh tajuk tramadol kai drop. Wate kai drop ibu tamong lam penjara. Suatu pun kadang lam penjaranya nasyih purna Quran. Na tahfidz di dalam, na pengajian setiap Senin Kamis, jamaah wajib, mansogat dalam penjara ngai luar nunggu. Enggak dalam penjara kalau debiat dari penjara kaje tangkat kimu mihina imlasah nau. Kabak taman Iskandar muda ke saja. Kalau kalian kaganyan kimu, alhamdulillah. Artinya apa? Ketika Allah memberikan kita penyakit, jangan salah menduga, jangan suudzon kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala nyawa hambanya layak menjadi penghuni surga, akan tetapi dia itu malas beribadah, makanya Allah berikan penyakit untuk tambahan modal tamang surga. Karena ahwatnya kagebi penyakit sedikit tidaknya akan temu doanya ibadat. Pakon hana gepu pulih-pulih li Allah Ta'ala ibadat la enggal mutamatok yang na doa, maka dia hana pulih-pulih. Andai kata hana gebi penyakit na temu doa ya Allah bupulih na temu doa, hana maka gebi penyakit. Begitu pula ketika hari ini Allah memberikan kita penyakit mungkin darah mameh dan sebagainya yang berakon cukup sehat uronyo le kita nyoka krempeng alhamdulillah. Tahu tepua kadang masa muda na dapat harta haram. Ngan harta haram tersebut wujud menjadi darah gapah daging kita. Allah sayang kepada kita. Gekro aso yang haramnya oleh Allah Ta'ala agar kita nyobek payah transit dalam neraka. Gekro oleh Allah Ta'ala. Oh wate kagekrok tinggai tuliang kulit baru gepu melinggai kita nyota tinggai dunia agar kita bulat menjadi penghuni surga. Subhanallah. Makanya laki bukan darah mameh. Rahmatnya. Hana dokter yang mempukro asal haram hana. Makanya hati-hati adulun mutuah. Andai kata kita berusaha dengan jalan yang haram, kita berusaha dengan modal yang haram, apa untungnya? Dimakan akan menjadi bencana, dibawa ke rumah menjadi nafkah anak dan istri akan menjadi binasa. Tamu sedekah pun akan merumpak dosa. Hana faedah. Hana manfaat. Man nabata minal haram kullu lahmin man nabata minal haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi daging-daging tersebut. Naudzubillah. Maka di anak katanya wate taparuh bate PA le WC muthom. Yang baik persalahan pakon bagian WC dapur rumah maka jitong WC. Jangan salahkan anak. Hati-hati. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka nerakalah yang paling layak bagi daging-daging tersebut. Apa kata Imam Ghazali? Innal hasanata al hasanatu ba'daha wa inna sayyi'ata sayyi'atu ba'daha. Sesuatu yang baik nampak baik apabila setelahnya dia selalu mempergunakan pada tempat yang baik dan akan tertarik kepada hal-hal yang baik. Sesuatu yang buruk maka senantiasa setelahnya dia akan terajak kepada berbuat yang buruk.
Maka kita kala nanek ketanyo. Tapakat buat imedawa, taparuh kedih udaya, ipdung kedih lawisi. Nyan be ile putalah anek nunggu. Harta yang tepuo panen nunggu cikadang-kadang balik ile. Kadang yang pungun-ngon kadang. Pada Tengku tamu sedekah man jama'a malan haraman. Siapa saja yang mengumpulkan harta yang haram, thumma tasaddaqa minhu, lalu dia bersedekah bagian daripada harta tersebut, lam yakun lahu ajru, tidak ada pahala bagi sedekahnya, wa kana lahu isru, yang Allah berikan hanya berupa dosa. Naudzubillah. Oh dan bahanku. Ibu, kesenangan dan kebahagiaan itu tidak tersimpan di balik harta. Yang bitalah. Nana dengar bu, puak galak na suami kaya ataupun suami gasian, so galak na. So galak suami kaya ataupun suami miskin. Galak kaya, jujur, jom doa berkasi mendum tu. So galak suami kaya atau miskin, kaya. So galak suami miskin setia atau suami kaya kawin dua. Nah, kalau ilam tu galak. Artinya apa? Meteran yang kita pergunakan untuk alat ukur, meterannya mekaret, nafsu. Menyemuno galak muno, menyemedih galak medih. Lagi katanya golong nana kana. Wate tamu doa ya Allah, Nabi kelon ya Allah sinyak saboh mentang pijiat demban jiat ya Allah. Wate kalahi ka idiot. Wate ka idiot ka mengelulam ya Allah, idiot ya Allah. Lain yang berehana ya Allah agam ya Allah bereh ya Allah duviana agam. Wate kagak pulahi na agam mengeluh lam ya Allah inang sabotu ya Allah nya lengkap ya Allah inang pi kagak bi idiot sabo agam sempurna sabo inang sempurna sabo mengeluh lam ya Allah malhe batat ya Allah kalom kan. Artinya apa? Kita tidak pernah merasa cukup. Yang kenyawa ketamian katanya manusia. Lako gasian galak, tapi lebih galak lako kaya. Lako kaya galak, tapi lako baik mengkawin dua hanya galak. Hai kakaya kasih hormon di mana mengkawin dua kan kan? Maka berdegak-degak, bu, halo. Kesenangan dan kebahagiaan itu tidak tersimpan di balik harta. Menyebit-bit gara-gara kaya getanyo senang, maka hana urik inang yang kli atih rumah mentingkat. Bila mana kekayaan itu memastikan kita bahagia, anak uri inang yang mawaru imata lamoto mekilat. Kekayaan tidak memastikan. Tingan ulun tuan sabi-sabi dalam pegah dalam nasihat. Pak saboh uro sahabat ulun tuan gehubungi ulun tuan. Daerah buluh wati. Tengku Husni nelangkah baklot. Oh God, buat rana ulun tanya. Oh naboh drian deku, hantajak boh drian deku. Buat tetro ulun tuan bak rumah beliau cukup sayang ulun tuan kan. Rumahnya rumah reo terbuat daripada bambu. Alinyan atapnya daun rumia. Naruhung mendua belah bawah kataku. Tengah ulun tuan duk iluar rumah tiba-tiba hujan raya tu. Keken baklon. Tengku hinon duk siat ulun tuan tabang dalam. Oh God. Wate kita mau dalam tu hulun tuan ding dari luar. Gema kem ngempur rumah gelar rumah. Gema kem gerong. Jadi penasaran ulun tuan. Pakan senang tatat dengan mana miat dalam rumah. Wate kita biar lentanya. Hai pakan senang tatat dengan mana miat. Alah hai tengku. Hana lontok ah mencerita. Putrai le. Uruhung bubong 12 boh. Yang na ayan 2 boh tengku. Tengah lontun kedeh karinya hujung je, lontun kedeh karinya hujung je. Rupanya gemu senang-senang ngempurmak batuntun dia direh. Nunggu. Makanya kesenangan dan kebahagiaan itu simple. Letaknya cuma di apabila kita menerima apa adanya pemberian Allah, tentu kita akan senang dan bahagia. Lebih kaya, alhamdulillah. Nabi gasian, alhamdulillah sih. Itanyo nasi gasian. Igok mudroy pikahanali. Itanyo nasi cidra, igok kai ko haki-haki. Makanya bahasanya cukup mentap dulu. Wate sake ule untung, sake ule hana sake haki-haki, mentang-untung na kana. Rupanya aki kai ko untung iko haki ko dai ko mendua. Sam kamate untung merumpak manyan, mentang-untung tin kana. Cukup bere itu bukti tanda syukur kita kepada Allah. Maka apapun diberikan oleh Allah,
hendaknya kita terima. Inilah sifatnya para rasul. Coba kita lihat akhlaknya para rasul. Kanu la yafrahuna bima wajadu minat dunia. Mereka semuanya tidak pernah berlebihan rasa senang ketika mendapatkan bahagia dunia. Wala yaghtamuna ala ma fatahum minat dunia. Mereka pun tidak pernah berkeluh kesah. Tak kalah hilang bahagian daripada dunianya. Tidak pernah berkeluh kesah. Karena kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini adalah milik Allah. Artinya apa? Semua kita ini tukang parkirnya Allah. Nah tukang parkir dengku wadada cok Honda bungeh dengku. Yang galam siap je ke tukang parkir dengku. Payah tak pegahnya baca kuning kan suut kutu hidup. Kita semua tukang parkir. Allah parkirkan harta pada kita. Kapan diambil? Hanya Allah. Kita diparkirkan pangkat oleh Allah. Kita diparkirkan kesehatan oleh Allah. Kita diparkirkan jabatan oleh Allah. Kita diparkirkan ilmu oleh Allah. Kita diparkirkan usia oleh Allah. Ibu-ibu, kita pun diparkirkan suami oleh Allah. Makanya ibu-ibu mestinya menjadi tukang parkir yang baik ya Bu ya. Menyahanagat tarawat, icuai pancuriin deh. Karena Allah gekalan. Oh ma. Wate pusapat peng do Honda galak. Wate ya jaga kabu gekalan le Allah yang tim jaga Honda katanya so rupanya na urang lain mau bulian-bulian ya gutu katanya ya glip liler mau katanya mengejok dekeji Honda takun tak kayak pencuri karena item rawat. Begitu pula suami. Legebi suami hantar tim rawat nauri nang lain yang tim rawat tiap malam WA bang dah makan apa belum bang jangan lambat makan busung. WA sabi WA Allah Ta'ala ujung-ujung putra gejok keji pakai gejok keji itu merawat nandinga Bu halo nandinga maka jagalah suamimu yang telah Allah berikan dengan baik Bu ya iya Bu ya iya Bu ya terimalah dengan lapang dada apalagi suami kita ini semuanya ganteng-ganteng subhanallah cukup lagak-lagak longgalan Ustad mentang pegahannya nyo kara umulon 60 ton ilo lo pakai silepe mau ngomong ustad ya nya bang pegah balon le ustad muari ustad ilon nyo hana trip le kau mu 60 masyaallah lon pikir lepe dua lo pegah ilon nya watelon dua ngam beliau sehat suaranya masih mantap kesehatannya alhamdulillah ikatnya kadang menyelagi usia beliau kamu tuh padanya awat ada pegah haba rembang ada pegah rembong punya ngana kamu tuh pilih Masya Allah itulah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran di dalam hatinya. Subhanallah. Cobalah kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Begitu pula akhlaknya para nabi. Kanat adawatuhum ma'asyaitan. Adalah musuh mereka semua cuma syaitan. Para nabi dan rasul tidak pernah memusuhi sesama manusia. Tidak. Yang beliau musuhi cuma syaitan. Coba kita lihat Rasulullah. Bagaimana beliau dakwah di Taif, kemudian beliau jangankan didengar dakwahnya dilempari dengan bebatuan, dengan kotoran onta dan sebagainya. Apa doa Rasulullah ketika itu? Subhanallah. Menyodoa katanya, ya Allah, ne perlu juga dimendung. Tidak. Bahkan seluruh malaikat-malaikat yang menjaga gunung bebatuan ketika itu berkata kepada Jibril, Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad apa yang kami sampaikan. Rencana kami ingin memberikan jasa kepada Muhammad. Lalu Jibril menyampaikan, ya Muhammad, ya Rasulullah, seluruh malaikat penjaga gunung rencana ingin memberikan jasa kepadamu. Jasa apa ya Jibril? Hayo gunungnya rencana gunung kau waktu ngoji mandum. Mbak Jibril, mbak. Ulun tuan diutus oleh Allah ke dunia bukan untuk memusnahkan manusia. Tapi aku diutus ke dunia adalah untuk memusnahkan akhlak yang tidak baik pada manusia. Merubah menjadi akhlak-akhlak yang mulia. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, sekalipun mereka tidak beriman kepadaku ya Allah, kelak keturunan zuriat mereka jadikanlah para ulama ya Allah. Rupanya doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah ulama-ulama besar daripada negeri Taif. Subhanallah. Makanya na urang musuhi kita nyobek tak musuhi tunggu. Cuma beta mengon. Beta mengon. Karena gepegah le Nabi han gebi mengon dengan ledra urang tu. Yang pertama dengan musuh. Tapi jangan tambah musuhi.
Menyalih katanya otak musuhi, nyambati santu 8778 santu dengku ya. Jadi jangan berteman dengan musuh yang pertama. Yang kedua, bek tamengon dengan ngon musuh. Dengan ngon musuh bek mengon sih bahaya. Yang kedua, bek tamengon dengan musuh ngon. Ngon musuh ngon bek mengon je ke musuh lam. Maka lihat raw hang kepi mengon. Yang pertama dengan musuh, yang kedua dengan kawannya musuh, yang ketiga dengan musuhnya kawan. Tidak boleh berteman. Kalian berteman karena Allah. Nyo ingat. Berteman karena Allah. Syarat berteman karena Allah itu ada 3. Yang pertama, dia itu berteman tidak mendengarkan omongan orang lain. Beke orang lain icikot kejih yang god-god ataupun yang bro-bro. Hana permun pokoknya lun mengan nganji lillah. Menyata mengan gara-gara berita yang god-god berarti kan karena Allah. Karena berita yang god-god. Yang kedua, berteman karena Allah tidak mengharapkan kemuliaan daripadanya. Menyatamangan gara-gara item pemulia katanya, jangan berartikan karena Allah, karena kemuliaannya. Ataupun karena item pemulia katanya. Yang ketiga, tidak ada kepentingan. Penti tanya iko apakah kemengan ngan jibe, dan mengan pula ihana tuh tajo napat mutang, nyan kan karena Allah. Yang karena ne mutang dengkunya. Maka berteman karena Allah harus ada 3 syarat. Karena tidak semua manusia ini baik. Baiklah sahabat katanya manusia biasa. Sahabat Rasulullah pun yang betul aja dengu. Kena aku dengar cerita Nuaiman kan. Nada aku dengar cerita Nuaiman. Sering nunggu kan. Nada dengar cerita Nuaiman. Apa orang dengar lagi. Nuaiman cukup pandau adegu. Ketika berjumpa dengan Rasulullah selalu Nuaiman itu mabuk-mabukan cari perhatian kepada Rasulullah. Asal kagak ingat li Nabi Nuaiman. Jangan mabuk-mabuk lah. Itu dibenci oleh Allah. Iya, ya Rasulullah. Pernah buat sabahura tengku. Rasulullah tengah neduk-duk dengan perti para sahabat. Nelewat Nuaiman, nekalan na uru mekat makanan. Tak kena juru mekat cindoi tengku. Gekelin Nuaiman bak uru mekat. Hai ubena cindoinya kabuut ke sahabat dan ke Rasulullah. Kabuh bela becut. Betua ke kelong sama bangkong. Kabireh. Habis sah gerbak cindoi gebuut kepada sahabat dan Rasulullah. Gebudah Nuaiman geduk samping Nabi. Gekul di Rasulullah Nuaiman. Akhlakmu Masya Allah hari ini engkau bersedekah. Ya Rasulullah. Nuaiman gepajo. Habis gepajo cindoi gekun pada Rasulullah. Ya Rasulullah. Nalon Nuaiman. Kan doa pakai balon. Hai tiba nalon doa sahabat. Konyan ya Rasulullah. Ulun tuan beile bersedekah kadang-kadang badro nolong mutang ya Rasulullah. Nyan biasa sahabat. Kon nyan ya Rasulullah putra si Nuaiman. Uronyo berkeinginan lonok bersedekah ya Rasulullah. Tapi hana belanja ya Rasulullah. Sedikit tidaknya kahana pahala bersedekah. Hana pahala rasa gau tamu hayuru mekacindo ya Rasulullah. Nuaiman manyo coba iya mendum. Yang kedron ya Rasulullah. Mami aja deh nganggutannya kadang kulah tapi oleh phone. Tapi Rasulullah tidak. Nyana akhlak Rasulullah. Makanya para sahabat ketika berhadapan dengan Rasulullah hana tegang dugu. Hana tegang. Kitanya salah anggapan tapi asa berhadapan dengan Rasulullah berarti tegang. Tidak. Bahkan Sayyidina Ali sering bercanda dengan Rasulullah. Ali itu menantunya Rasulullah. Ali itu sepupunya Rasulullah. Tapi sering bercanda dengan Rasulullah. Mbak Sabo Uro sedang berbuka puasa sunnah. Jadi alih pakan Mbak Uronyan Ali. Aleh berada wallahu alam bak lale ke kalali ali lam cupe kapalo. Cukup le kalau pajoh bah kurma. Geco anak kurma li Sayyidina Ali getiak lam cepe Rasulullah. Gecokeh Rasulullah. Ya Rasulullah. Lon kalon supotnya berat ada ni ya Rasulullah. Na bengeh Nabi. Hana. Munya getanya kuluto ke hai ngayah tuan katima yang kulung kop kehinan. Rasulullah tidak demikian. Kekem Nabi kejawab. Ali, kon lon yang berat dia, tapi kata Ali, lon kanan kon cuma asal ke rumah anu abis jangun ke Rasulullah. Maka Rasulullah orang senang bercanda. Bahkan dengan istrinya. Ya, anu kanan. Bu, nah candaan dengan suami. Anda demeng tang. Nah ladom ibu-ibu ke ulako ke tengah gedu, gejak reliko gelu ada geti. Gelu. Betul ulako, handa mupu ke noh kapai gom. Rupanya dalam enggame lakau. Anda tidak mau senang si Abid. Rasulullah bercanda dengan istrinya.
Pernah suatu ketika Rasulullah mengunjungi istrinya bernama Safiyah. Safiyah gaknya dalam keadaan tumbuh nawai. Badan gaknya raya. Rasulullah hana tinggal gele Safiyah kapijut. Hana tinggal gele ka diet. Lalu Rasulullah gublau oleh-oleh baju double XL. Dengku gupekit tubuh Safiyah mentang lagi hawai. Ketika kita mau ngurus Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Kapalo kapijut dilagaw. Kado Pak Jarau. Ya Rasulullah. Itu kado untuk saya ya Rasulullah ya. Iya Safiyah. Nyan lagi nyan kita nyopurmo. Tega puwa pakaian nila ko walaupun hanagala. Bep lemah hanagala. Oh kuwa bang cukup laga. Abeh daerah Cikupa lewe-we hana lumpuk laganya. Apa nena kau dah tanam limang. Tapi nampakkan kesenangan kita. Pakai langsung aja. Padahal kita pakai langsungnya. Bagah rela. Sehingga kebekah. Ada payah boleh. Jadi begitulah. Safiyah langsung pakai. Bang pakai kapan yang jarau. Ya Rasulullah. Nyo panjang tak jarau. Laga ya Rasulullah. Oh. Yang model lawetnya. Laganya kita lipat. Gekali Rasulullah. Gelipat. Gelipat di Safiyah. Dia gelipat kapan yang waki. Ya Rasulullah. Mangkedeh kapan yang lam ya Rasulullah. Oh. Menyeperti putri-putri Romawi laganya merah-rah bajet tasila ulikot ke Rasulullah geca ujung ke sila ulikot di Safiyah ge tebiat Nabi mukuku kemnya negala maka Rasulullah itu dalam rumah tangga ngan perumah gebayang nego itulah akhlaknya Rasulullah maka apa sabda beliau khairun nas anfa'uhum linnas siapa itu manusia yang paling baik siapa khairun nas anfa'uhum lin yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka cobalah. Legetanyo yang kana i Jakartanyo. Sedikit tidaknya dengan saudara lingkai. Begot legetanyo apalagi getanyo lawarante. Alian persatuan getanyo Taman Iskandar Muda. Yang kupi. Yang pas. Dan sebagainya. Begot persatuan. Karena yang kalian getanyo lawarante itulah saudara kita seiman seagama. Keluarga do di kampung hantruk kuno tunggu dari Perla. Hantruk kuno tunggu dari Aceh Tumiang. Nyo saudara getanyo. Maka beliau sebagai ketua pusat. Nyanurunsi getanyo. Sesepuh getanyo kakek-kakek getanyo. Menyehaba urung Tuhanyo hanetim dingo tunggu mutua. Kini ingat habas walain dingo. Menyenasehat urung Tuhannya hanetim indahkan. Coba ingat, nasihat siapa lagi? Makanya hadirin sekalian. Udip getanyo dalam perantauan. Nyo yang sangat dibutuhkan yang pertama persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Na'udzubillah. Getanyo bisa dilakukan yang lagi yang terjadi. Nyo bahagian daripada kecolongan getanyo. Nyo bahagian daripada kecolongan getanyo. Dan melakeba Allah. Keburukan yang terjadinya be'li mu'ulang. Dan melakeba Allah. Haba-haba ke masyarakat Aceh yang hanagat. Begebalah li Allah boleh behegat daripada yang kana. Karena li getanyo berakon. Terlalu pugekan. Watai pe'ik roh me'ik laju. Tua batren. Maka juga petrennya li Allah Ta'ala. Engkau jangan terlalu sombong. Yang dulunya engkau bisa menjadi imam. Engkau dimuliakan dulunya kemana engkau pergi. Ya, longur Aceh. Nyaurannya ketegur oleh Allah Ta'ala. Cok, jerakan. Teguran Allah. Maka ke depan. Kita lebih berhati-hati. Sampai naik tamang oknum-oknum yang lain. Dihancurkan persatuan dan kesatuan. Kita sampai yang lainnya. Maka Alhamdulillah. Malamnya ulun tuan cukup berbahagia. Tunggu. Dan kalian maka jiwatnya penghormatan kali pertama. Yang pertama di Cikupa orang yang pi Masya Allah. Malamnya pi subhanallah. Ulun tuan malamnya kon undangan sebenarnya. Puisi silaturahmi. Doyak merempak ngurusi ulun tuan yang tuha-tuha. Ngenababang ulun tuan. Menyeceramah si hana. Ulun tuan lebih-lebih nasihat. Ulun tuan golom sep ilmunya tu kumutuah abu yang berbahagia. Cuma sama-sama kita sharing. Memberikan pemahaman pu yang kau ulun tuan tepu. Makanya sabar senantiasa kita. Atas segala ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tungku mutuah abu yang berbahagia. Allah. Wate kage sayang getanyo tungku. Wate kage cinta getanyo. Dan akan gesegerakan azab bagi getanyo alam dunia. Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Ketika Allah menyayangi hambanya, memberikan yang terbaik kepada hambanya ketika si hamba melakukan keburukan, langsung dihukum di dunia. Kenapa?
agar si hamba itu tidak lagi dihukum di akhirat. Makanya bakwa tetak klep-klep atau perumah kau hana tak ulah kau pam itu pu ila kau. Alhamdulillah daripada getepu lima wonde. Ketika kita nyon nata buat kesalahan rupanya kamu cau atau gop idrop le kita nyon. Alhamdulillah daripada gedrop le malaikat getiak dalam neraka. Maka orang yang disayang oleh Allah disegerakan azab di dunia. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita hamba, berbeda dengan manusia sayang kepada manusia. Kalau manusia cinta ataupun sayang kepada manusia pasti akan diberikan yang terbaik kepada kekasihnya. Tapi ketika Allah sayang kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya bukan yang diinginkan oleh hamba, bukan yang disenangi oleh hamba, tetapi yang dibutuhkan oleh hamba. Makanya Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kemungkinan engkau itu membenci sesuatu, kata Allah. Kemungkinan engkau benci sesuatu tersebut. Wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itulah yang terbaik untukmu. Dan kemungkinan pula engkau sangat cinta kepada sesuatu tersebut. Wa huwa syarrul lakum, padahal sesuatu itu sangat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Engkau tidak pernah tahu apa yang terbaik untukmu, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untukmu. Maka apa yang kagak pilih Allah Ta'ala uronyo, nyokonyo yang terbaik dulu. Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita hari ini, itulah yang terbaik. Kita tidak pernah tahu. Semua kita ini adalah produknya Allah. Maka yang lebih tahu apa yang baik untuk diri kita, itulah yang telah memproduksi kita. Yang tepu Honda, tehrleh, tehana, produk Honda tu. Ya awak bengkel jangan baik pelah-pelah, kebetulan je kebetulan tu. Yang paling teh yang God ke ketanya yang kepada Allah Taala. Makanya bersyuudzon kepada Allah yang berkon na pangkat uronyo hanali, yang berkon kaya uronyo gasin, yang berkon kaya uronyo kapikun. Jangan syuudzon kepada Allah. Yang berkon tumbun uronyo kakenang sakit makit kapijo kadang-kadang krempeng. Jangan syuudzon kepada Allah. Makanya yang terakhir yang diminta oleh Allah pada kita apa? Syukur atas segala nikmat. Apa itu syukur? Tempatkanlah segala kenikmatan Allah pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu nikmat. Tapi ingat, apabila dengan harta itu semakin jauh kita dengan Allah, hakikatnya bukan nikmat melainkan laknat. Pangkat dan jabatan itu nikmat. Bila mana dengan pangkat dan jabatan semakin dekat kita dengan Allah. Sebaliknya, apabila kita mendapatkan pangkat dan jabatan malah semakin jauh kita dengan Allah. Ingat, itu adalah laknat. Anak, isteri, keluarga, sanak, famili, nikmat. Bila mana dengan dia itu semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, semakin jauh kita dengan Allah, nyawa laknat tu kemutuah abu yang berbahagia. Maka ingat, kaya kita nyongen jalan halia, senantiasa terperuntukkan buat tempat yang halia, hartanya nikmat tu. Nyo dapat kita nyo nilai dengan pribadi draw masing-masing tu. Oh wate kauri molot yang laganyo nata tim sumbang puhana. Alah mekauri molot. Tapi oh wate turnamen bola ngempoli le kita nyo sumbang. Nyan pertanda hartanya hanaga tu. Maka ingat, harta yang baik didapatkan daripada jalan yang baik akan senantiasa mempertempatkan pada tempat yang baik. Sebaliknya berarti harta itu tidak baik. Harta kita nyo tunggu. Harta kita nyo yang kali kita nyo pajuh uranyo tunggu. Yang kali kita nyo pakai uranyo tunggu. Yang kali kita nyo berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah jual beli yang tidak pernah terjadi ruginya. Yang tinggal kena kita nyo tunggu. Na lampuh, na blang, na nehun, na toko itu bukan milik kita. Ustaz,
Saya ingin tinggalkan untuk anak-anak kami Ustaz. Kadang-kadang awai mati kita nyong nanti ngante. Makanya apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufarihu. Silahkan engkau cinta apapun, harta, anak, keluarga, pangkat, jabatan dan sebagainya. Tapi ingat, mereka itu semua akan berpisah denganmu. Pandum akan berpisah dengan kaya tetatat. Lagi habadung kuseh, cuma lekre ija putih tabas hajan tu kumutua. Nyen cukup kaya. Bahkan kadang-kadang golong mati hanjut li pakai harta. Apalagi ka mati? Golong mati. Watai beut kerupuk muli yang hanjut li kena ngasamurat. Ibeut ungkot zia ka kena kolesterol. Akan lolom yang putra bapa na hanjut mangen. Ibeut la ilam yang putra udang ma alergi long. Ujung buat ngan ia putih menantaro ia aqua menanta pajobo nga ia aqua nahi urang lam nunggu. Nahi urang lang. Uta pajo hanjot le ke puharta. Ita yang igap kami jajangan tapak laga hanjot le long du moto jantungan long asalo moto hana mo ho tingan long. Mangetangen pehaitun le. Hanan wawaw gampong le nyok yo long kurhoy pesawat. Moto hangga je Honda hangga je. Nyan kamu pegat gebok lagay ke rumah. Tinggal long sampai asai lo lam rumah tinggal tanpa si kagempar rumah tinggal pilam gebok bakiyo bro naik ke rumah harta cukup jai paju hanjut le moto hanjut le tinggal lang gebok bro na faedah harta dengko na faedah na faedah pesapat belum lama. Makanya ingat yang milik kita adalah yang sudah kita konsumsi, yang telah kita pakai, yang telah kita berjual beli dengan Allah Ta'ala. Yang lain bukan milik kita. Maka telah katanya yang hana infak di hadap dia jalan Allah telah. Pajan telah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ketika seorang mukmin menghadapi sakaratul maut, Allah hamparkan layar tancap. Allah nampakkan. Andai kata nagu wakaf menasah pugukun Taman Iskandar Muda cabang Bekasi Kota Musipluh Bosak Semen. Apalagi di dalam karut. Longkanan tameh karut. Na yang sedekah 15 bosak semen bulat asal syurga. Itanya baru 2 bosak itu ngah jadi bulat tengku. Aku dimpi ya tengku. Payah transisi alam neraka. Andai kata ada yang wakaf ke Masjid Taman Iskandar Muda Pusat, maka bulat asal syurga. Galam mentah mulai. Itulah mendung. Anu pateh keketan rasa antuknya pokon rasa geron. Ilong lom pegah tadi. Makanya apa kata para ulama melalui mulutnya Rasulullah sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh." Apabila meninggal semua manusia putuslah segala amalannya. Sapuhan jadi tapu buat dengu. Lidah kacekang, tubuh kacekang. Illa bisalasin kecuali 3. Sedekatun jariyatun, sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah, bukan dosa jariyah. Lagi kepegah menung. Menyodosa jariah tuh dengku. Yang nana TikTok, yang buka aurat. Yang sampai mati insya Allah ili yang kedih lengkubu. Dosa jariah. Yang nampak-nampak aurat. Biasa kelompok-kelompok senam biasa. Yang berdegah-degah. Yang Mekah baca cawat, yang buat YouTube, yang berdegah-degah. Yang terbuka aurat, yang tidak pakai jilbab dan sebagainya. Ingat, itu dosa jari. Kalau Anda sudah meninggal, rekaman itu masih ada. Semuanya orang menonton Anda, dosa itu akan senantiasa mengalir di dalam alam barzah Anda. Berat lagu tu kupu buah belum. Rayu ya. Ini pahala jariah. Wakaf. Budaya, ke masjid, menasah. Dia belinggai katanya hanjat leta semayang jamaah. Mungkin tajak ada kumanya tajak jamaah pipi enggau ke terburung. Maka pahala salat jamaah ini lang kubupakan. Rupanya bangunan itu bagian daripada harta kita. Ada daya pesantren yang kita wakafkan. Dia melinggai katanya hanjat leta buat memang mungkin kita sudah berada di alam barzah. Tapi pahala urang buat ini ke dalam kubupakan. Rupanya bangunan balai pengajian itu ada bahagian daripada harta kita. Subhanallah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Tidak mesti ilmu agama. Yang penting ilmu bermanfaat kepada orang lain untuk mencari harta yang halal.
Karena tiap dunia hana harium nunggu. Urang Islam berkaya-kaya. Hana harium kaya. Yang bekle kita nyo lale dengan harta. Sampai kita lupa kepada sang pemberi harta. Tengku ipegah liawannya menyakaya beratan mudonya. Tiban cara tanu akhirat mentang dalam dunia. Nyana urang kun gatat kamu dunia Jakarta. Hai tiban cara long nu akhirat mentang tinggal dalam dunia. Baru je tamu akhirat menyeka belinggai. Hana dosa doku kaya raya hana dosa. Bahkan kata Rasulullah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya putra benar harta baru je tamu sedekah. Katanya orang Islam berkaya-kaya dengku. Orang Islam bercarang-carang dengku. Yang mekat berhaya-haya mekat. Pakon. Nah, jaket hinan ba orang Islam. Makanya ambek membelawa kafe dengku. Ambek kenang pengut le katanya. Sebab na bersebahagian katanya na yang kelam mangat bak kafe tajak pegot Honda. Pakon, oh wate ku pegot Honda baji kupi-kupi pre bisa boh. Punya bak tanya Islam aku wahai bi hai bangai nyan kali ikoh bak yu merante. Baik kenang pengut. Membelawa bak orang Islam na jaket na sadakah santunan anak yatim. Yang pati mata katanya kalian install ya. Kalian install. Yang kenan nemu belawa. Nak manfaat. Menyantuni anak yatim tapegot acara yang laganya rupa. Subhanallah. Hasil dari kita untuk kita. Subhanallah. Masya Allah. Maka ingat. Harta yang nyo atra kita nyo. Yang kalian tak pajau. Yang kalian tak sumbang bak jalan Allah. Yang kalian tak pakai. Yang lain ke natra kita nyo. Yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Hana meceh ilmu yang agama. Yang kelih anak yang saleh dan saleh yang itu berdoa kepada katanya untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah tidak semudah membalik telapak tangan, perlu bimbingan ilmu pengetahuan agama. Lebih-lebih hina nak pegat pengajian bu, bet tua-tua ikut pengajian nadinga bu, bapak-bapak ikut pengajian. Sebab orang yang sombong adalah mereka-mereka yang tidak lagi menuntut ilmu agama. Itu orang sombong namanya. Gepekidro gekamalin. Makanya hana lagi ya buat. Padahal teteh kadang-kadang mu patihah pihana betul. Nyo ya buat lam. Apalagi syekh karena sajan katanya pupah lam patihangan syekh yang pak. Undang syekh segala buat Al-Quran. Belajar kita tahsin Al-Quran. Undang syekh mesti bak taman hino siga. Ici kupa siga. Itang gerang pusat siga. Untuk tahsin Quran. Karena ramai orang kari katanya. Kuraji pandi pihina. Undang segala. Mbak tak undang urunnya. Cuma tiap dengar urunnya buat. Si kagot gebuat. Urunnya si memang urung god buat. Tiban cara urung yang god buat. Tamurno katanya. Supaya katanya pi begot tak buat. Beirama lagi ganyan. Da irama kan lagi ganyan pijut. Ilong tungku galak ku irama pasemu. Pantan labu pijut. Yang penting beruh makharajul huruf. Beruh sifatul huruf. Undang empat syekh saja katanya. Penjemanan syekh kan? Tamurno Quran lagi katanya untuk kumutuah. Bente yudaimu musibah segala yang. Depu kadang-kadang bata jauh kampung dari Aceh. Aceh silakan imam. Ujung buat mahana tak ada ruku-ruku. Dia nak mahalekun. Udah kadang-kadang kan. Murno bupah patihah bupah. Nanti ngabu. Nanti ngapa? Lamaran te mencari harta alhamdulillah dengan jalan yang halal. Tapi jangan lupakan agama Allah. Mencari ilmu itu adalah prioritas. Benar prinsip lagi nyo. Putra prinsip katanya. Nyo tak setat harta lagi katanya. Tak minta pangkat dalam dunia nyo. Untuk lagi katanya. Benar penghasilan di akhirat. Ngan pangkatnya. Tawa dengan Allah. Ngan cari hartanya. Tawa dengan Allah. Tujuan pokok adalah ibadah. Tiban cara. Ngan mekat berjaya ke ibadah. Tiban cara. Legetannya ngan tapu saha urang ketapur nawagap cumucop berjaya ke ibadah. Ai pakai bancara. Nyolon cuma menyebarkan undangan acara maulid berjaya ke ibadah. Ai pakai bancara. Long nyolon nuk rumah tangga berjaya ke ibadah. Inilah butuh kita menuntut ilmu agama Allah. Sebab malamnya ban-bandum legetannya taturi. Teh yang haram yang netam le Allah. Yang halia yang gebi izin li Allah akan tetapi bagian halia hanabih taturi bagian haram hanabih taturi. Oleh karenanya sidang jamaah hamba Allah penghuni syurga
kembali kita kepada masalah pokok yang bahwa dalam kehidupan ini tidak semua masalah dapat dijawab secara intelektual, mesti harus dibarengi dengan iman spiritual. Oleh karenanya Tunku Mutuah Abu yang berbahagia untuk menjawab pertanyaan yang dalam dunianya dengan 3 sagai konsep dasar. Yang pertama kita nyobuna syukur atas sekalian nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka semua akan terjawab. Yang kedua, sabar kita atas segala musibah, ujian dan sebagainya, insya Allah semua mampu kita jawab. Yang terakhir, ikhlas senantiasa kita di dalam berbuat kebajikan. Karena berbuat kebajikan ini inti diturunkannya agama Islam melalui Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kebajikan tanpa dibarengi dengan ikhlas itu sama seperti jasad tanpa dibarengi dengan ruh. Artinya ikhlas adalah pokok utama kunci diterimanya amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah sebagaimana malam ini kita persaksikan di hadapan para malaikat rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, rasa kerinduan kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan disatukan dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Kiranya Allah di hari kiamat kelak, di yaumil mahsyar kita semua akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang suci, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian ridha kepada kalian sebagaimana kalian ridha kepada Tuhan kalian ketika kalian hidup di dunia. Fadkhuli fi ibadi, silahkan kalian masuk bersama hamba-hambaku, bersama para aulia, syuhada dan ulama. Wadkhuli jannati, silahkan kalian masuk di dalam surgaku. Mudah-mudahan undangan Allah yang lagi nyorupa dapat kita rasakan bersama. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma astajib du'aana washfi mardana warham amwatana wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Tuhan kamau, nepe ampun ya Allah ban bandum dausa kamau, dausa jarawa, dausa gaki, dausa bibi, dausa mata, dausa hati ya Allah yang tersembunyi. Ampun ya Rabbi segala dausa. Nepe ampun ya Allah dausa dua orang syik kamau. Bener sayang ya Allah bandua urangnya lagi sayang ke kamau dari ubud hingga dewasa. Ya Allah nepe ampun dausa ban bandum gure yang bi ilmu ke kamau dumna. Nepe ampun ya Allah dausa mukminin mukminat muslimin muslimat yang naban sigom dunia. Ya Allah nabi ke kamau ilmu yang berlebih supaya nyak sahih ibadat dumna. Nabi ke kamu ya Allah harta yang halu beroh kamu aga yang haram yang drawana tam ya Allah ya Rabbana. Ya Allah Nabi ke kamu anak yang soleh dan solehah, anak metuah yang jitima ibadah seumur masa, anak yang temu doa kepada kamu pemangan ayah mbak wate kamu melinggai mekebahan dunia. Ya Allah malamnya ya Allah kamu musapat, kamu menghajat merempak dengan baginda.
Ya Allah, Nabi kamu bermerempak syafaat di yaumil kiamat, bermampu kamu melewati siratal mustaqim, kamu benar di samping Sayyidina di dalam syurga. Ya Allah, Nabi udem kamu nyolam dunia bahagia di akhirat. Ya Allah, Nabi kamu sajan Nabi, sajan aulia, sajan syuhada, sajan ulama di dalam syurga. Ya Allah, kamu masyarakat Aceh, ya Allah, kamu musapat hina walam rantau, hana sawhira melainkan rawan, ya Allah porabana. Nabi ke kamu ya Allah hidayah, kamu bermetuah selama-lama, beruh kamu lambut salah, bejiuh ya Allah buat binasa. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tanpa terasa jam 12 rupanya kaji teka. Karena katelat baca bicara, makanya heboh sebagai kesimpulan bahasa. Yang pertama, ikhlas atas segala berbuat kebajikan, sabar atas segala cobaan dan ujian, dan yang terakhir hendaknya kita senantiasa syukur atas segala kenikmatan. Ustaz, Hanan cerita lagu tentang riwayat kehidupan Rasulullah dan perjuangan nyan kana dalam rekaman waktu ulun tuan di Cikupar nyan. Bele taulang atatat menyetaulang atatat lagi-lagi sende maka dia macamnya mudah-mudahan menjadi bahagian ilmu tambahan dan pedoman pribadi bagi ulun tuan sendiri. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan bagi kepenawa ubat hati bagi abu-abu umi yang mutuah yang berbahagia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah di lain waktu kita akan bersua kembali. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal wattaqun. Wa ahusukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi